Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Salan, di channel Radio Story. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Bapakku Psikopat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Pak Dayat yang tidur di kamar pun terganggu akibat mendengar suara ribut dari luar rumahnya. Ia pun berjalan menuju keluar rumah. "Siapa sih? Kenapa Dini menangis?" batin Pak Dayat. Kemudian ia keluar rumah. Setelah keluar, ia di sana melihat Raffi yang menarik tangan Bu Tiwi untuk menghentikannya agar tidak lagi menarik telinga Dini. Kemudian Pak Dayat pun melihat kepala Dini berdarah. Seketika mata Pak Dayat langsung memerah, wajahnya pun merah padam. Rasanya Pak Dayat ingin membunuh wanita itu, namun ia tahan. Ia kembali mengusap dadanya dan mengembuskan nafasnya kasar. Ia berusaha menahan amarah agar tidak meledak. Ia tidak mau gegabah dulu. "Bude, lepaskan Dini, Bude," Pekik Raffi memohon. Kemudian Bu Tiwi melepaskan tangannya dari telinga Dini dan mendorong Dini hingga tersungkur ke tanah saat melihat Pak Dayat keluar dari rumahnya. "Hei Dayat, kamu ajari anakmu Dini sopan santun dong. Kamu ini udah miskin kok nggak tahu didik anak ini ya?" umpat Bu Tiwi emosi. "Bu, tenang dulu. Ada apa, Bu? Kenapa Ibu marah-marah? Dan kenapa kepala Dini, Bu?" tanya Pak Dayat lembut namun penuh penekanan. "Halah, kamu tanya aja sendiri sama anakmu itu. Apa yang udah dia lakukan?" bentak Bu Tiwi. "Pak, tadi Dini kan mau jajan, tapi dihadang sama Kak Fadli. Kak Fadli bilang kita orang miskin, dan kata Kak Fadli uang yang aku pakai jajan itu hasil curian Bapak. Dan Bapak benar mencuri ke Bu Sumi. Jadi Dini membela Bapak. Dini bilang ke dia kalau Bapak bukan pencuri, Bapak itu kerjanya di ladang. Walaupun gak seberapa hasilnya, tapi bisa mencukupi Dini dan Bang Raffi, Pak. Dini hanya ingin membela Bapak, tapi Kak Fadli malah melempari kepala Dini pakai batu. Jadi Dini balas deh melempari pakai tanah. Maafin Dini ya Pak, yang udah membuat keributan. Dini janji gak ngulangin lagi teh." Jelas Dini panjang lebar. Pak Dayat yang mendengar penjelasan putrinya yang baru berumur 7 tahun itu mendongak ke atas agar air matanya tak menetes. Ia terharu dengan pembelaan putrinya terhadapnya. Padahal Dini baru berusia 7 tahun, namun ia didewasakan oleh keadaan. "Bu, mohon maaf. Itu udah jelas Dini bilang kalau anak ibu yang duluan menghina aku. Jadi ibu gak usah minta tanggung jawab segala. Anak kita sama-sama sakit. Dini juga udah sakit kepalanya dilempari Fadli," ucap Pak Dayat. "Halah, bohong itu. Tadi anak aku bilang si Dini yang duluan melempar anakku pakai tanah. Loh, lihat sekarang mata anakku jadi perih nih," umpat Bu Tiwi dengan mata melotot tak mau kalah. "Iya Bu, mataku sakit," ucap Fadli pura-pura menangis. "Cepat berikan duit buat ongkos mata anakku ini. Aku mau membawanya ke puskesmas, bisa buta mata anakku nanti," bendak Tiwi pada Pak Dayat. "Loh, kok gitu Bu? Anakku juga kepalanya berdarah loh. Tapi aku gak minta apapun sama ibu. Lagian juga katanya ibu orang kaya. Kok ongkos segitu aja gak bisa buat nyembuhin anak?" tanya Pak Dayat yang mulai terpancing emosinya. Tapi sebisa mungkin ia tahan. Gak ada kayak gituan. Buruan berikan uang buat biaya berobat mata Fadli," umpat Bu Tiwi. Kemudian Pak Dayat menarik nafas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan dan menyuruh kedua anaknya masuk. "Raffi, Dini, kalian masuklah. Raffi, obati kepala adikmu ya, biar gak infeksi," ucap Pak Dayat menatap kedua anaknya. "Baik Pak," jawab Raffi menggandeng tangan adiknya masuk ke dalam rumah. "Dayat, kamu dengar gak aku ngomong? Kamu tuli ya? Cepat berikan uang buat biaya berobat Fadli," umpat Bu Tiwi lagi dengan nada keras. "Baik Bu, akan aku tanggung jawabkan.
Tapi belum sekarang, nanti malam aja aku ke rumah ibu, ucap Pak Dayat menunduk. Oke, aku tunggu. Kalau sampai nggak ada, aku akan kesini lagi dan membuat mata putrimu menjadi buta, biar tahu rasa kamu, bentak Bu Tiwi. Kemudian ia pergi. Pak Dayat pun memandang kepergian Bu Tiwi dan Fadli hingga hilang di pertigaan jalan rumahnya. Pak Dayat pun menendang kursi di terasnya itu dengan kesal. Tunggu aja nanti malam, aku akan datang ke rumahmu, tapi bukan untuk memberikan uang untuk tanggung jawab, melainkan untuk mencabut nyawa anakmu. Anggap aja aku malaikat Israel yang dikirim Tuhan, batin Pak Dayat sambil tersenyum sinis. Pak Dayat pun pergi menyiapkan persediaannya yang ia pakai nanti malam untuk pergi ke rumah Bu Tiwi. Kali ini Pak Dayat menyiapkan kresek hitam besar dan juga pisau pemotong daging, seperti yang orang gunakan di restoran itu. Dini, kepalamu masih sakit gak, Dok? Tanya Pak Dayat dengan mata berkaca-kaca menatap Dini. Udah mendingan, Pak. Tadi udah diobatin sama Bang Raffi, ucap Dini. Raffi, antar Dini ke kamarnya ya. Dia harus banyak istirahat, ucap Pak Dayat. Tapi Pak, gimana dengan Bu Tiwi tadi? Apa Bu Tiwi meminta Bapak bertanggung jawab pada anaknya yang dilempari Dini tanah? Ucap Raffi. Nggak usah dipikirin, itu biar jadi urusan Bapak. Kamu jaga aja Dini ya, ucap Pak Dayat yang diangguki oleh Raffi. Kemudian Raffi pun ke kamar mengantar Dini. Malam pun tiba. Pak Dayat melirik jam dinding pukul 9 lewat. Kemudian ia pergi mengambil kresek hitam dan pisau pemotong daging. Raffi, jaga adikmu. Bapak ke ladang sebentar, mau ambil singkong, teriak Pak Dayat dari luar. Iya Pak, saut Raffi dari dalam rumah. Kemudian Pak Dayat pun tersenyum penuh arti dan melangkah pergi ke ujung desa hingga sampai di rumah Bu Tiwi. Pak Dayat pun bersembunyi di semak belukar seberang jalan di rumah Bu Tiwi. Sementara itu Fadli, anaknya Bu Tiwi, belum tidur, masih main ponsel di depan rumahnya itu. Kerja bagus. Akhirnya anaknya si Tiwi belum tidur juga ya, gumam Pak Dayat dari semak belukar itu. Kemudian ia melihat sekeliling tak ada siapapun. Dia pun melangkah, namun langkahnya terhenti saat melihat Bu Tiwi keluar rumah. Fadli, makan dulu. Kamu udah ditunggu tuh sama bapakmu, ajak Bu Tiwi pada Fadli. Iya Bu, sebentar, ucap Fadli. Kemudian ia masuk ke dalam rumah, namun pintu depan tadi tutup. Ah, sial banget sih, gumam Pak Dayat dari semak belukar yang mendengar obrolan mereka. Kemudian Pak Dayat mengendap-endap menunjuk ke belakang dapur Bu Tiwi. Ayo cepetan makan, kita nungguin Pak Dayat nih. Siapa tahu dia kemarin mau tanggung jawab atas perbuatan putrinya ya, walaupun mata kamu gak kenapa-napa, ucap Tiwi tertawa terbahak-bahak. Iya Bu, bentar ya, ucap Fadli selesai makan. Kemudian ia pun langsung duduk di ruang tengah. Sementara suami Bu Tiwi, Pak Dadang itu langsung tidur karena dia kelelahan seharian bekerja. Bu, Fadli mau somai yang dijual abang-abangan di warung Julaiha, ucap Fadli. Ya wes, sana beli yang harga 20.000 ya, ntar bawain ibu juga, ucap Bu Tiwi memberikan uang 20.000 kepada Fadli. Baik Bu. Fadli pun berlari keluar rumah. Seketika mata Pak Dayat berbinar melihat Fadli berlari menuju ke warung Bu Julaiha. Mantul bener, kesempatan aku ini, ucap Pak Dayat. Ia pun lari keluar rumah, melewati jalan yang ditumbuhi pisang itu. Kemudian Pak Dayat mengikuti bocah 10 tahun itu dari belakang. Kemudian dengan sigap ia membekap mulut bocah itu. Seketika bocah itu memberontak, namun Pak Dayat tidak memperdulikan itu. Ia pun terus saja membawa bocah itu berlari ke gudang penggiling daging yang ada di perbatasan desa itu. Penggilingan itu telah terbengkalai sebab Pak Didit pulang kampung, jadi tak ada yang mengurus penggilingan dagingnya itu. Sesampainya di gudang, Pak Dayat pun mengempaskan tubuh bocah itu ke lantai gudang itu hingga membuat bocah itu meringis kesakitan. Au, ibu, tolong, teriak Fadli. Dasar bocah tolol, teriak aja kamu yang kencang, emang ibumu dengar, ucap Pak Dayat mengajak Fadli. Fadli pun menangis ketakutan. Kemudian ia berusaha kabur dari Pak Dayat, namun dengan sigap Pak Dayat menendang kaki bocah 10 tahun itu hingga membuat bocah itu tersungkur. Mau coba-coba kabur kamu dariku, bocah ingus sana, bentak Pak Dayat dengan wajah merah padam.
Ampun Pak D, teriak Fadli. Pak Dayat pun memukuli wajah Fadli hingga membuat pandangan bocah itu mengabur, kemudian ambruk di lantai. Bocah itu pingsan. Pak Dayat pun tertawa berbahak-bahak. Gitu aja kamu udah pingsan? Ada gitu doang, dasar bocah sialan ini. Akibatnya, jika ibumu selalu merendahkan aku, kamu yang nanggung resikonya, umpat Pak Dayat. Pak Dayat pun berjalan mendekat ke arah Fadli, kemudian mengeluarkan pisau pemotong daging itu. Lalu ia mulai membelah dada Fadli tanpa rasa takut sedikit pun. Kemudian, perlahan bocah itu mulai sadar, tubuhnya bergerak. Ah, sakit! Teriak bocah itu saat pisau pemotong daging itu telah berhasil membelah dadanya. Diam kamu, bentak Pak Dayat kemudian. Pak Dayat pun berhasil memotong tubuh bocah itu, sehingga menjadi 2 bagian. Seketika bocah itu langsung meregang nyawa. Mampus kamu Fadli, ini itu balasannya. Aku akan membuat dagingmu menjadi sate yang lezat dan memberikan pada ibu dan ayahmu gratis. Ya, gak usah bayar lah. Ucap Pak Dayat tersenyum puas, kemudian mulai memotong tubuh itu menjadi kecil-kecilan. Kali ini Pak Dayat berniat mengolahnya menjadi sate. Ia tak menggiling tubuh bocah itu lagi. Selesai memotong tubuh bocah itu, Pak Dayat pun menaruh daging kecil-kecilan itu ke dalam kresek hitam. Kepala bocah itu pun ia kubur di tengah hutan belantara itu yang terkenal banyak binatang buas. Ia pun mengubur kepala itu, lalu setelah selesai menguburnya, ia menginjak-injak tanah yang dikubur itu hingga padat. Kemudian ia menutup tanah itu menggunakan rumput. Mampus lo, Tiwi. Aku udah menepati janjiku, ucap Pak Dayat tersenyum puas. Selesai mengubur kepala Fadli, Pak Dayat pun pergi membawa kresek hitam itu. Kemudian ia pun membawa daging Fadli yang sudah dia potong kecil-kecilan itu. Mampus kamu meninggal, aku partilah, ucap Pak Dayat tersenyum membawa plastik kresek hitam itu, kemudian ia pergi. Sampainya di jalan pertigaan belok ke rumahnya, Pak Dayat bertemu Pak RT. Jantung Pak Dayat bergedup sangat kencang. Ia takut Pak RT mencurigainya, apalagi saat itu jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Pak Dayat berniat putar balik, tapi sudah tidak mungkin karena Pak RT semakin dekat dengannya. Pak Dayat mau kemana? Tanya Pak RT tersenyum ramah. Pak Dayat pun mematung. Ia berusaha menetralkan degup jantungnya. Ia panik, takut Pak RT mengetahui perbuatan bejatnya. Pak RT pun menatap Pak Dayat, kemudian matanya bergantian menatap plastik kresek besar yang berisi daging Fadli itu. Ini Pak RT, habis dari ladang ambil singkong buat direbus untuk makan malam. Lagi pengen makan singkong aja Pak, ucap Pak Dayat berusaha tenang, walaupun degup jantungnya semakin keras bergedup. Oh gitu ya, ya udah, aku kesana dulu ya, ucap Pak RT pada Pak Dayat. Iya Pak, aku juga permisi dulu, balas Pak Dayat berusaha tenang. Dayat, tunggu dulu, teriak Pak RT sambil mengejar Dayat. Iya Pak RT, ada apa lagi? Tanya Dayat berhenti, jantungnya semakin tidak karuan. Itu kenapa baju kamu berdarah? Tanya Pak RT. Dek, jantung Pak Dayat pun seakan berhenti saat mendengar Pak RT bertanya. Ia takut akan perbuatannya diketahui. Aduh, ceroboh banget aku. Kenapa aku nggak cuci sih ini tadi? Tuh Gusti, tolong hamba, batin Pak Dayat lirih. Pak, panggil Pak RT membuat Pak Dayat gelagapan. Ini Pak, tadi darah tikus saat aku mencabut singkong ada tikus, jadi aku potong terus darahnya kecipratan di baju aku Pak. Jawab Pak Dayat sedikit gugup, membuat kening Pak RT berkerut. Oh gitu, kirain kenapa, balas Pak RT. Kemudian Pak RT pergi, begitu juga dengan Pak Dayat. Selamat aku, dasar RT Kang Kepo. Lama-lama kamu yang aku panggang, dasar kepo, kerutu Pak Dayat sambil bernafas lega. Di kediaman Bu Tiwi, ia terus saja menunggu anaknya. Diliriknya waktu pukul 10 lewat. Namun Fadli belum datang juga. Sejak tadi pamit pergi beli somai di depan warung Bu Julaiha.
Bu Tiwi pun merasakan gelisah di hatinya. Tiba-tiba ia merasakan gerah hingga membuat ia berkeringat dingin. Duh, Fadli kemana sih? Lama amat bocah itu, hanya mau beli somai di depan aja lamanya sejam, gumam Bu Tiwi. Kemudian Bu Tiwi pun pergi menyusul anaknya ke warung Bu Julaiha. Namun sesampainya di sana warung Bu Julaiha pun telah tutup dan lampu di depan warungnya sudah padam. Orang yang sering nongkrong di jalanan pun tidak ada lagi karena jam sudah menunjukkan 10:30 malam. Loh, kok nggak ada orang? Gumam Bu Tiwi lirih. Bu Tiwi pun segera pergi dari sana. Pikirannya mulai tak tenang. Pikiran buruk menghantui otaknya. Bayangan wajah Fadli selalu terlintas di pikirannya. Nafasnya pun memburu. Ia cepat berlari agar ia segera sampai ke rumahnya dan memberitahu pada Pak Dadang, suami Bu Tiwi itu. Pak, bangun Pak, panggil Bu Tiwi sambil menggoyangkan tubuh suaminya. Ada apaan sih Bu? Malam-malam gangguin orang tidur aja, ucap Pak Dadang masih memejam matanya. Pak, Fadli hilang Pak, ucap Bu Tiwi panik. Ya hilang paling juga main sama temennya, ucap Pak Dadang mata masih terpejam. Main gimana Pak? Tadi Fadli pamit pergi beli somai yang ada di depan warung Bu Julaiha. Tapi udah sejam dia ke sana, terus ibu susul kok nggak ada Pak. Di mana Fadli? Lagian ini udah 10:30 loh Pak. Lirih Bu Tiwi dengan nada bergetar. Bulir bening pun menetes dari kedua matanya. Seketika Pak Dadang langsung terbangun dan menatap istrinya yang sudah menangis itu. Loh, kok iso Bu? Terus anak kita kemana ini? Ucap Pak Dadang dengan logat Jawanya yang kental itu. Ya aku juga gak tahu Pak. Pokoknya kita cari Fadli. Aku gak mau anak kita kenapa-napa Pak. Aku takut anak kita. Ucap Bu Tiwi tak meneruskan ucapannya. Tubuhnya langsung luruh di lantai. Iya Bu, gak usah nangis dulu. Ayo kita cari dulu. Kalau gak ketemu kita laporkan pada Pak RT malam ini juga, ucap Pak Dadang menuntut istrinya keluar rumah. Mereka pun mencari Fadli malam itu. Bu Tiwi dan Pak Dadang pun berjalan sambil memanggil-manggil nama Fadli anaknya itu. Namun tak ada jawaban dari Fadli. Fadli, Fadli, di mana kamu Tole? Teriak Pak Dadang. Fadli, tolong jawab kalau kamu mendengarkan Bapak, teriak Pak Dadang lagi. Namun tak ada jawaban juga. Pak, gimana ini? Bu Tiwi pun menangis terisak di pelukan Pak Dadang suaminya. Sabar Bu, kita pulang aja ya. Udah tengah malam ini, kita tunggu sampai besok pagi. Kalau nggak ada kita lapor ke Pak RT atau sama polisi saja sekalian, ucap Pak Dadang menenangkan istrinya. Pikirnya juga kalut, tidak menentu memikirkan putrinya yang masih berusia 10 tahun itu hilang. Bu Tiwi pun mengangguk lemah. Lalu mereka kembali ke rumah untuk tidur. Namun Bu Tiwi tak dapat memejamkan matanya. Di kediaman Putriani, ia juga duduk termenung memikirkan suaminya yang hilang 24 jam itu. Ia tak dapat tidur. Ia terus memandangi foto suaminya itu. Pak, Bapak di mana? Kenapa Bapak pergi ninggalin Ibu sih? Apakah Bapak udah makan di luar sana? Bapak sedang apa? Tolong kembalilah Pak, ucap Putriani sambil memandang foto Juragan Parmin, suaminya itu. Ia menunggu hari esok agar ia bisa melaporkan kehilangan suaminya itu kepada polisi langsung. Karena warga berusaha mencari, namun tak kunjung ketemu juga. Sementara di rumah Bu Sumi, Mbah Darmi yang sudah berumur 65 tahun itu terus memandang foto anak dan cucunya. Ia memandang foto Sumi dan Naina, anak dan cucunya yang hilang 5 hari yang lalu. Sumi, Naina, kalian di mana, Nduk? Kenapa kalian tiba-tiba hilang? Seperti ditelan bumi. Kalian kok pergi tanpa pamit? Ucap Mbah Darmi memandang foto anak dan cucunya, kemudian mengusap foto Sumi dan Naina yang berpelukan itu. Di kediaman Pak Dayat, dia juga tengah santai membakar sate. Kemudian ia membumbui sate itu dengan bumbu kacang. Kedua anaknya Raffi dan Dini sudah terlelap tidur hingga membuat Pak Dayat bekerja dengan lancar, sehingga sate daging Fadli itu telah jadi. Ia menghitung tusuk sate itu semuanya 500 tusuk. Sate tusukan panjang itu telah selesai ia bumbui kacang. Kerja bagus Bu Tiwi,
Aku akan memberikan sate ini padamu sebagai permintaan maaf putriku pada putramu. Ucap Pak Dayat dengan tersenyum penuh kebahagiaan. Pukul 1 dini hari Pak Dayat telah selesai membuat sate daging Fadli. Kemudian ia menutupnya di meja. Ia berniat besok pagi akan membagikan itu ke semua tetangganya. Akhirnya selesai juga. Besok aku akan mengantarkan sate itu kepada warga yang bermulut tajam di sini. Enak aja mereka mau menghina aku dan terus menuduhku. Harus dikasih pelajaran gini lah. Ucap Pak Dayat dengan tersenyum puas. Kemudian Pak Dayat pun membersihkan diri di kamar mandi. Setelah itu dia pun masuk ke kamar merebahkan dirinya di tempat tidur. Karena ia sangat kewalahan mengolah daging Fadli itu. Ia pun tertidur lelap menyambut mimpi yang indah. Pagi pun tiba. Pak Dayat pergi ke rumah Bu Tiwi untuk mengantarkan sate buatannya. 200 tusuk sate itu ia antarkan kepada Bu Tiwi dan Pak Dadang. Dak 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 dak. Assalamualaikum, ucap Pak Dayat. Waalaikumsalam. Kamu Dayat, mau ngapain kamu kesini? Mau ngajak aku karena anakku hilang. Kamu senang yo mendengar kabar anakku hilang? Ketus Bu Tiwi. Bukan begitu Bu. Aku kesini justru berbelasungkawa atas hilangnya anak ibu semalam. Aku kesini mau mengantarkan sate ini untuk Bu Tiwi. Kebetulan semalam aku dikasih sate sama bosku yang di kampung sebelah ini. Dan juga sebagai permintaan maaf aku atas kelakuan Dini kemarin. Mohon diterima sate ini Bu. Ibu yang sabar ya. Semoga Fadli segera ketemu. Ucap Pak Dayat dengan raut wajah yang pura-pura sedih itu. Melihat sate 200 tusuk ukuran panjang-panjang itu, seketika mata Bu Tiwi melebar. Kemudian merebut kresek hitam itu dari tangan Pak Dayat tanpa permisi. Sejenak dia melupakan anaknya yang hilang semalam. Air liur Bu Tiwi pun jatuh saat melihat itu. Dasar, wong sok kaya. Lihat sate aja langsung main rebut aja. Katanya banyak duit, beli sate kok nggak mampu. Maunya yang gratis aja. Untung itu bukan daging kambing beneran. Kalau daging kambing beneran, ya rugi aku. Batin Pak Dayat menatap Ibu Tiwi dengan tersenyum tipis. Ya udah, makasih Dayat. Kamu pulang aja sana. Gak usah lama-lama di rumahku. Najis, aku lihat muka kamu. Ucap Bu Tiwi ketus. Kemudian Pak Dayat pun melangkah pergi hendak mengantarkan sate itu lagi kepada Putriani dan juga Mbak Darmi. Dasar udah dikasih makan enak, malah ngehina aku lagi. Lama-lama kamu aku masak pakai lada hitam, pasti enak tuh mulutmu dimasak. Kerutu Pak Dayat kesal kemudian melangkah pergi ke rumah Putriani. Seperginya Pak Dayat, Bu Tiwi pun ke dapur mengambil piring untuk memakan sate pemberian Pak Dayat pagi itu. Lumayan juga dapat sate dari Kikismin itu. Bisa kenyang aku kalau gini. Ini bisa buat nanti siang. Aromanya sedap banget lagi. Ucap Bu Tiwi duduk di ruang TV sambil menyendok nasi dan mulai melahap sate itu. Gila enak banget. Bumbunya aja udah enak. Gimana dengan dagingnya ya? Enak banget ini. Ucap Bu Tiwi kemudian mulai mengambil daging sate itu. Tanpa disadari Bu Tiwi, Pak Dadang suaminya itu telah berdiri di sampingnya Bu Tiwi. Tak menyadari keberadaan suaminya. Ia terus saja makan sate itu dan menyendok nasi berkali-kali. Hingga membuatnya bersendawa karena terlalu kenyang. Pak Dadang pun geleng-geleng kepala melihat istrinya. Bu, katanya mau melaporkan kehilangan Fadli sama Pak RT. Kok malah santai sih? Anak hilang, kamu malah enak makan di sini. Tuh lihat badan kamu udah makin gendut aja, udah kayak drum aja. Ucap Pak Dadang kesal melihat istrinya. Sembarangan aja kamu ngomong Pak. Nggak lihat apa? Ibu lagi enak makan nih. Papa duduk di sini, kita sarapan dulu, baru ke rumah Pak RT melaporkan kehilangan Fadli. Jawab Bu Tiwi masih fokus makan sate itu, sehingga ia makan berkali-kali. Pak Dadang pun mendekat, ia penasaran dengan sate itu. Kemudian ia mulai mengambil setusuk dan memakannya, sehingga membuatnya ketagihan, karena bumbu sate yang kental itu sangat lezat. Wah, enak banget. Ini sate dari mana Bu? Tanya Pak Dadang. Itu Pak, pemberian dari si miskin itu. Ucap Bu Tiwi masih terus makan. Si miskin siapa sih? Ucap Pak Dadang penasaran. Iya siapa lagi kalau bukan Pak Dayat. Papanya Raffi itu di kampung kita kan yang miskin hanya si Dayat. Ucap Bu Tiwi kemudian suaminya menggeleng kesal karena istrinya terus saja merendahkan orang lain.
Sementara itu Pak Dayat pergi ke rumah Triani mengantarkan sate itu. Dok 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 dok. Assalamualaikum, seru Pak Dayat di depan rumah Bu Triani. Waalaikumsalam. Pak Dayat, ada apa Pak? Tanya Bu Triani. Ini Bu, aku mau ngantarin sate buat Ibu. Soalnya terlalu banyak Bu, jadi aku bagikan lagi aja ya, ucap Pak Dayat sopan. Oh ya udah Pak, makasih. Jadi nggak enak loh aku sama Pak Dayat, ucap Bu Triani. Udah nggak apa-apa, santai aja Bu, balas Pak Dayat. Oh iya Pak, gimana suami saya? Bapak melihat juragan Parmin nggak? Tanya Bu Triani. Waduh, aku nggak lihat Bu. Terakhir aku lihat 3 hari yang lalu. Semoga cepat pulang ya Bu, juragan Parminnya, ucap Pak Dayat pura-pura tidak tahu. Kemudian Pak Dayat pamit pergi. Ia mengantarkan sate itu kepada Mbah Tarmi lagi, ibunya Sumi, dan neneknya Naina itu, wanita yang ia giling beberapa hari yang lalu. Selesai mengantarkan sate kepada Bu Tiwi dan beberapa warga lainnya, Pak Dayat pun pulang ke rumahnya. Lalu dia sarapan bersama Raffi dan Dini. Raffi, Dini, kalian berdua udah mandi ya nak? Kalau udah, kita sarapan ya, ucap Pak Dayat lembut pada 2 anaknya itu. Anak berusia 18 tahun dan 7 tahun itu mengangguk, lalu mereka pun ikut makan bersama bapaknya. Dih, kalian makan sate ya. Ini pemberian bos bapak dari desa sebelah pagi tadi saat kalian belum bangun, ucap Pak Dayat berbohong pada kedua anaknya. Iya Pak, sate. Dini mau Pak, ucap Dini. Aku juga Pak, sahut Raffi. Abang ikut-ikutan ya, seru Dini. Loh, kok ikut-ikutan sih? Kan abang juga pengen makan. Udah lama gak makan sate. Ucap Raffi sambil nyengir. Sama aja itu ikut-ikutan, ucap bocah 7 tahun itu cemberut. Pak Dayat pun tersenyum melihat kedua anaknya bahagia. Saat memakan sate itu sambil bercanda ria, Pak Dayat juga ikut bahagia melihat kedua anaknya. Sudah makan dulu baru bercanda, ntar keselak tusuk sate lo kalian berdua, ucap Pak Dayat terkekeh. Kemudian mereka bertiga pun tertawa bahagia di ruang makanan itu. Pak Dayat tertawa sambil menitikkan air mata terharu. Ia melihat anaknya. Maafkan bapakmu ini nak, andai kamu tahu daging apa yang kalian makan itu, mungkin kalian akan membenci bapak atau meninggalkan bapak. Tapi andai kalian tahu, semua itu bapak lakukan demi kalian, agar kalian hidup damai, tak ada lagi yang menghina kalian. Selama bapak masih ada, gak akan bapak biarkan orang menghina kalian seenaknya saja. Batin Pak Dayat sambil fokus melap sate dagingnya Fadli, anaknya Tiwi itu. Ia pun sudah ketagihan dengan daging manusia. Sementara itu di rumah Pak RT tanpa Ibu Tiwi bersama Pak Dadang di sana. Tak lama kemudian Bu Triani juga datang bersama Mbah Tarmi, ibunya suaminya itu. Pak RT, tolong arahkan warga untuk mencari suami aku Pak. Suamiku udah sehari gak pulang-pulang, ucap Bu Triani dengan raut wajah sedih. Aku juga Pak RT, tolong carikan anakku dan cucuku, Naina. Mereka hilang tiba-tiba Pak RT, sahut Mbah Tarmi. Kami juga Pak, tolong Fadli anak kami. Semalam dia hilang, padahal hanya pamit pergi beli somai di depan warung Julaiha. Tapi sampai sekarang gak pulang-pulang Pak RT, sahut Pak Dadang dengan cemas yang diangguki istrinya, sehingga membuat Pak RT kebingungan. Pak RT pun pusing melihat warganya yang melaporkan anggota keluarga mereka yang hilang. Kemudian Pak RT menarik nafas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Pak, Bu, kalian semua harap tenang ya. Maghrib ini kita akan ke balai desa sekalian bertemu Pak Kades, lalu membuat surat laporan ke kantor polisi, biar polisi yang mencari keberadaan mereka. Sekarang kalian pulang dulu ya, nanti maghrib sebentar kalian semua berkumpul di balai desa dan bawa foto anggota keluarga yang hilang, ucap Pak RT menenangkan Pak Dadang, Bu Tiwi bersama Bu Triani dan juga Mbah Tarmi, ibunya Sumi itu. Baik Pak RT, nanti setelah habis maghrib kami akan ke balai desa. Sampai jumpa nanti ya Pak, sahut Pak Dadang. Kemudian mereka pun pulang dari situ. Siang itu mereka pulang istirahat karena nanti sore akan ke balai desa membuat surat laporan keluarga yang hilang. Pak, sebenarnya Fadli kemana Pak? Kenapa aku merasa gak tenang ya Pak? Dari semalam dia lagi apa sekarang Pak?
Ucap Bu Tiwi menangis. Sabar Bu, doakan aja semoga anak kita itu baik-baik. Wes, sekarang kita mulai ya. Bu, ntar sore kita ngumpul di balai desa, ucap Pak Dadang. Kemudian mereka pun pergi. Begitu juga dengan Bu Triani dan Mbah Tarmi. Mereka pulang ke rumah masing-masing. Sore pun tiba, mereka kembali berkumpul di balai desa. Di sana ada Pak RT, Pak Lurah, dan Pak Kades. Mereka membuat laporan orang hilang ke polsek terdekat yang ada di kecamatan itu. Pak Kades, tolong arahkan warga mencari anak kami, Pak. Anak kami masih kecil, kasihan dia, Pak. Ucap Bu Tiwi terisak, kepalanya pusing memikirkan anaknya. Tenang dulu, Bu. Kapan terakhir anak ibu pergi dari rumah? Tanya Pak Kades. Terakhir, kemarin malam, Pak. Dia pamit beli somai di depan warung Bu Cilaiha, tapi sampai sekarang gak balik lagi, Pak. Ucap Bu Tiwi yang merutuki kebodohannya karena telah membiarkan anaknya sendiri keluar di malam hari. Kemarin malam, jam berapa, Bu? Tanya Pak RT penasaran. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.